dan salam atas junjungan alam Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat-sahabatnya, para keluarganya radhiyallahu anhum wa radu'an. Begitu pula kepada seluruh umatnya yang senantiasa setia mengamalkan apa saja yang telah diturunkan kepadanya, yang senantiasa istiqomah di atas jalan sunnahnya, yang senantiasa sabar dalam mengamalkan syariat yang diturunkan kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam. Bapak ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, merupakan nikmat yang besar yang Allah karuniakan kepada hamba-hamba pilihannya, yaitu Allah menganugerahkan kepada kita semua yaitu nikmat iman dan nikmat Islam, yang dimana nikmat iman, nikmat agama, nikmat Islam ini tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali kepada hamba-hamba yang dicintainya. Sebagaimana disebutkan oleh Imam Ahmad bin Muhammad bin Ahmad bin Hanbal dalam musnadnya dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, beliau berkata, "Innallaha qad qasama bainakum akhlaqun kama qasama bainakum arzaqakum." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah membagi akhlak kepada kalian sebagaimana Allah membagi rizki kepada kalian. Wa innallaha qad a'ta ad-dunya may yuhibbuhu wa ala man la yuhibbuh. Allah memberikan nikmat dunia ini kepada siapa saja yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kepada siapa saja yang tidak dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa annallaha qad a'ta ad-dina 'ala man yuhibbuh. Dan Allah memberikan nikmat agama, nikmat iman, nikmat Islam ini hanya khusus kepada hamba-hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya kalau nikmat dunia Allah berikan kepada semua hambanya, baik dia muslim atau dia kufur atau dia saleh maupun dia fasik, laki-laki perempuan, besar kecil, tua muda, sama diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat, yaitu nikmat dunia ini. Namun Allah akan memberikan nikmat yang besar, yang agung, yaitu nikmat iman dan nikmat Islam atau nikmat agama ini khusus kepada hamba-hambanya pilihan saja, yaitu hamba yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka siapa yang diberikan oleh Allah nikmat agama ini, maka sungguh mereka orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka walhamdulillah pada pagi hari ini Allah menganugerahkan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam, sehingga Allah menggerakkan hati kita, menggerakkan kaki tangan kita, menggerakkan otak dan pikiran kita dari tempat kita masing-masing untuk dilangkahkan kaki kita di tempatnya mulia ini dalam rangka untuk menghadiri sebuah kajian, untuk menghadiri majelis ilmu. Semoga apa yang kita lakukan ini tercatat ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan inilah seluruh siapapun yang menyaksikan kita, apa yang kita lakukan pada hari ini akan menjadi saksi di hadapan Allah bahwasanya kita adalah orang-orang, termasuk orang-orang yang semangat dalam belajar agama, menuntut ilmu, mendalami dan mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan hadis-hadis nabinya. Bapak ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya hidup kita di dunia ini merupakan tempat persinggahan saja. Kita di dunia ini hanyalah sementara saja. Jadi Allah menitipkan kita di dunia ini untuk menyiapkan bekal menghadapi hari yang sangat panjang, hari yang tidak ada ujungnya, yaitu hari akhirat. Makanya disebutkan oleh ulama, ad-dunya faniya wal akhiratu baqiyah.
Hidup kita di dunia ini adalah fana sementara. Tak lama kita hidup di dunia. Saat ini kita masing-masing sedang menunggu antrian ini. Ya. Menunggu antrian. Kapan Allah akan manggil kita? Di saat apa Allah akan memanggil kita? Di mana Allah akan memanggil kita? Kita tidak tahu. Tinggal kita menunggu jatah saja. Ya. Menunggu jatah. Dan yang namanya kematian itu tidak mengenal namanya usia. Tua, muda, baik dia besar maupun kecil, laki-laki, perempuan, dia soleh maupun tidak soleh, dia akan mati pada waktunya. Maka di dunia ini adalah tempat kita bercocok tanam, tempat kita beramal soleh. Maka disebutkan oleh seorang ulama, Abu Bakar Al-Barqi, beliau memberikan kita adalah gambaran tentang bagaimana kita memanfaatkan waktu kita sebaik-baiknya. Sehingga beliau mengatakan syahrul Rajab syahrul lizzar'i. Meskipun bulan Rajab ini telah lewat, tapi manfaat faedah yang beliau ucapkan dalam kalamnya, bulan Rajab itu adalah bulan kita menanam. Bulan kita menanam. Ini menjelang kita menghadapi Ramadan. Bulan Rajab itu bulan kita menanam kebaikan-kebaikan dan amal soleh. Apa bentuknya? Mulai dari sholat kita, kemudian kita perbaiki lagi, puasa kita tingkatkan, baca Quran kita perbanyak bacaannya, sodakoh kita. Kemudian wa syahru Sya'ban syahru lisaqi. Bulan Sya'ban itu adalah bulan kita memanen apa yang telah kita tanam di bulan Rajab. Bulan Sya'ban, bulan kita merawat apa yang telah kita tanam di bulan Sya'ban. Kita jaga dengan baik. Kita istiqomahkan apa yang telah kita tanam dari kebaikan-kebaikan tersebut. Kita bersabar dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa syahrul Ramadan syahru lil hasadi. Maka di bulan Ramadan, bulan kita memanen akan kebaikan-kebaikan yang telah kita tanam, kebaikan-kebaikan yang kita rawat sebelumnya, dan saat ini kita telah berada di bulan Ramadan tersebut. Kenapa amalan-amalan kita ini jauh-jauh hari harus kita siapkan dulu? Kenapa ibadah tersebut jauh-jauh hari telah kita tingkatkan? Kemudian kita akan dapatkan, kita akan memanennya di bulan Ramadan, karena di bulan Ramadan ini adalah bulan yang diberkahi oleh Allah. Bulan ini adalah bulan yang Rasulullah SAW sebutkan, qad ja'akum Ramadan, sungguh telah datang kepadamu itu bulan Ramadan, syahrun mubarakun, bulan yang diberkahi, bulan yang di dalamnya dipenuhi oleh ampunan Allah. Bulan yang di dalamnya ada satu malam yang malam tersebut lebih baik daripada seribu bulan. Maka jangan lewati momentum ini, waktu ini, kecuali kita isi dengan kebaikan. Amal soleh, ibadah, ketaatan terus, yang akan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Ali bin Abi Thalib, sahabat mulia, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, sekaligus beliau adalah sebagai sepupu Nabi kalau dilihat dari nasabnya. Beliau juga sebagai nantu Nabi sallallahu alaihi wasallam karena beliau mempersunting putri Nabi yaitu Fatimah radhiyallahu anha. Beliau memberikan kita nasihat. Beliau memberikan kita wejangan. Apa yang beliau ucapkan? Innad dunya qadir tahalat mudbiratan. Ingat dunia ini kita akan pergi meninggalkannya. Jadi kita semua ini akan tinggalkan dunia ini. Jadi kita tinggal tunggu masa habis kontrak kita saja. Kita akan pergi dari fananya dunia ini. Kita akan tinggalkan dari nikmat sementaranya dunia ini. Kita akan berpisah dengan pasangan kita. Kita akan berpisah dengan harta yang kita kumpulkan selama ini. Kita akan berpisah dengan anak-anak kita. Kita akan berpisah dengan rumah kita, dengan kendaraan kita, dengan teman-teman kita, dengan sahabat kita. Kita akan pergi tinggalkan dunia ini.
Wa innal akhirata qad quribat muqbilatan. Dan ingat, akhirat itu dekat sekali sudah ada, berada di depan kita. Jadi akhirat itu sedang menunggu kita sekarang. Akhirat itu sudah ada di hadapan kita, menunggu kita. Walikulli minhuma banuna. Ingat, dunia dan akhirat keduanya ada orang-orang yang senantiasa mengikutinya. Wa kunu abna'il akhirah wa la takunu abna'id dunya. Jadilah kalian itu adalah orang yang mengikuti akhirat, yang memprioritaskan hidupnya untuk akhirat. Orang yang betul-betul memfokuskan hidupnya di dunia ini adalah untuk akhiratnya. Orang yang menggunakan fasilitas di dunia ini untuk akhiratnya. Wala takunu abna'id dunya. Jangan sampai kita menjadi budak dunia. Nah, kalau orang-orang beriman itu cerdas sekali dia. Karena mengetahui dunia ini sementara, maka dia gunakan dunia ini sebaik-baiknya. Ya. Wal akhiratu khairul laka minal ula wal akhiratu khairu wa abqa. Dunia ini adalah lebih baik daripada akhirat, yang lebih baik daripada dunia. Maka difokuskan hidupnya untuk akhirat. Bukan berarti dunia ini ditinggalkan, tidak. Tapi gunakan segala fasilitas, karunia, nikmat yang Allah berikan di dunia ini untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala demi kita meraih nikmat yang abadi, yaitu akhirat kita. Al-yaumu amalun wala hisabun. Hari ini waktunya kita beramal. Waktunya kita berbuat baik. Waktunya kita menambah pundi-pundi kebaikan kita hari ini. Itulah makanya kita sholat 5 waktunya. Kemudian kita puasa di bulan Ramadan. Kemudian kita tilawah Al-Quran dengan sungguh-sungguh. Kita bersedekah dengan apa yang kita miliki. Kita berusaha menghadirkan diri kita di majelis ilmu. Kemudian masih banyak amalan-amalan yang lain kita lakukan. Ini upaya kita untuk menggapai kemuliaan di akhirat. Karena pada hari ini kita hanya beramal, belum ada hisab, belum ada pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa ghadan hisabun wala amalun. Namun kelak di hari kiamat waktunya kita dihisab dan tidak ada waktu lagi untuk kita beramal. Bapak ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka di hari akhirat kelak Allah gambarkan ada jenis manusia yang nyesal sekali karena dulu di dunia tidak sempat untuk melakukan kebaikan, terutama orang-orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat berupa harta. Maka tidak sedikit di antara mereka lupa dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala ini, sehingga ketika ajal datang menjemput mereka, kematian pun mereka rasakan, mereka merengek-rengek kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Wahai Allah, kalau seandainya engkau memberikan aku waktu sedikit saja untuk hidup kembali ke dunia, fa asaddaqa wa akum minas salihin, maka aku akan bersedekah. Aku akan bersedekah dengan harta yang aku miliki, dan aku akan melakukan amal saleh. Maka di dalam ayat ini Allah bagaimana menggambarkan kenapa Allah memberikan matsal, permisalan orang yang memiliki harta, mereka akan menyesal kelak ketika mereka wafat, karena tidak sedikit dari orang yang diberikan nikmat harta ini membuat mereka lupa. Maka Allah ingatkan dalam ayat ini, siapa saja yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa nikmat harta, maka ingatlah kepada Allah yang Maha memberi harta tersebut. Ikhwanu fiddin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka datangnya bulan Ramadan ini berbagai macam tipe manusia. Ada yang bahagia dengan datangnya Ramadan, gembiranya luar biasa, bahkan mereka berdoa kepada Allah untuk disampaikan bulan Ramadan ini.
Sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitabnya Lataiful Ma'arif, para salafus saleh, para sahabat, kanu yad'una Allah sittata ashhur ayyablughur Ramadan. Jadi sahabat Nabi itu 6 bulan sebelum masuk Ramadan mereka berdoa, ya Allah, sampaikanlah kami di bulan Ramadan. Ini saking rindu mereka, senang mereka. Dan mereka justru khawatir jangan-jangan mereka tidak disampaikan di bulan Ramadan. Namun ada juga orang yang dengan datangnya bulan Ramadan ini mereka merasa malas, merasa mau puasa lagi, nggak bisa makan lagi nih, sholat malam lagi, diingatkan baca Quran lagi, nih bosan ini. Ada orang seperti itu, ya. Ada yang tasahul, at-takasul. Takasul wa tasahul fil ibadah. Ada yang malas dan meremehkan dalam ibadah. Ada macam manusia kayak begini nih. Padahal Allah mendatangkan bulan Ramadan ini, Allah berikan fasilitas. Ini bulan Ramadan, bulan yang diberkahi. Di dalamnya ada ampunan Allah Subhanahu wa taala. Di dalamnya ada keberkahan. Di dalamnya ada penghapusan dosa. Luar biasa. Tapi ada aja di antara kita malas ini kalau sudah ya datang bulan Ramadan, sehingga dia berpuasa ya puasa, cuma puasa lebih banyak tidurnya, beralasan ya lebih baik tidur daripada bergibah, la ilaha illallah, ya lebih baik tidur daripada membicarakan orang lain, lebih baik tidur daripada memfitnah orang lain. Ini alasannya. Padahal apa? Ya, istirahat itu boleh, tidur itu boleh, karena Nabi SAW sholat, beliau juga istirahat. Namun tidak juga takasul wa tasahul, meremehkan kemudian malas, tidak. Karena dia berbentang-bentang puasa dari setelah sholat subuh sampai zuhur, bahkan sampai asar itu sholat. Zuhur sama asarnya dijamak sholatnya karena terlambat, ya kan? Nanti bangun pas berbuka, waliyadzubillah. Ya, Bapak Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sebelum kita menjelaskan sedikit tentang hal-hal yang menyebabkan kita meningkatkan kecintaan kita kepada Allah di bulan Ramadan, ada beberapa hal yang menyebabkan seseorang itu adalah berat dalam ibadah. Dan ini penting sekali. Ya, penting sekali kita ketahui. Yang pertama adalah hatinya itu masih bergantung dengan sesuatu yang syubhat dan syahwat. Hatinya bergantung dengan syahwat dan syubhat. Ini yang pertama. Sebab seorang itu malas dalam ibadah, berat dalam ibadah, hatinya itu terkotori, terkontaminasi dengan sesuatu hal yang berkaitan dengan syahwat dan syubhat. Yang berkaitan dengan syahwat itu apa? Ya, keinginan keras pada dirinya, yang mana hal tersebut adalah bertentangan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Adapun syubhat itu adalah kurangnya ilmu, al-jahlu fil Islam. Kurangnya ilmu, kurangnya memahami tentang ilmu Allah Subhanahu wa taala. Salah satu contohnya, ya, kita ini sebagai manusia yang kalau dijanjikan sesuatu kan luar biasa, kita semangat untuk melakukannya. Maka Nabi SAW memberikan kita stimulus juga ketika kita berpuasa Ramadan, qiyam Ramadan. Ada pahala yang akan diberikan. Hadisnya masyhur yang dibacakan tadi, man shoma ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa Ramadan dengan keimanan, yang mengharapkan imbalan pahala di sisi Allah, maka dia akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosanya. Begitu pula salat tarawih. Lafaznya hampir sama. Man qama ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Maka ikhwanin rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu syahwat yang membius diri kita, ya. Kadang kita ini tersibukkan dengan urusan dunia kita, sehingga naluri kita, keinginan kita lebih condong kepada dunia. Sehingga apa yang harus kita lakukan di bulan Ramadan sebaik-baiknya itu akan tertinggalkan. Contoh mungkin, maaf ini ada di antara kita yang
aktivitas sehari-harinya berdagang. Apalagi di bulan Ramadan ini kita lihat, Masya Allah, kuliner, makan makanan dan sebagainya itu luar biasa. Ya. Semua orang itu tertuju kepada makanan, ya, kepada makanan, baik makanan sunnah maupun makanan wajibnya untuk berbuka. Makanan sunnahnya adalah kurma, makanan wajib gorengan, tahu dan lontong. Ini makanan wajibnya ini, Masya Allah ya. Atau makanan-makanan yang lainnya. Kadang kita ini tersibukkan dengan dagangan kita. Ya, ini kalau yang dagangnya sore ya nggak masalah. Ini pada malam harinya. Di malam harinya itu perdagangan luar biasa. Makanya kita lihat sekarang ini, ya, khususnya di Jabodetabek, malam hari itu macet sekali. Ya, malam hari macet. Semua tempat sampai lubang tikus pun macet. Kecuali satu yang nggak macet. Ya, kotak amal di masjid. Jalan aja lurus ya. Kotak amal. Tapi insya Allah di Masjid Al-Ikhlas ini lancar kotak amalnya insya Allah ya. Bapak ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ini berdagang malam ini ya. Sampai ketika itu Nabi SAW anjurkan kita untuk salat, ya, untuk salat. Kadang diantara kita mengabaikan, udah nanti aja salatnya, ya. Maghribnya tidak salat berjamaah, isyanya tidak salat berjamaah, apalagi salat tarawihnya sebagai salat sunnah. Udah dagang aja dulu, nanti di rumah saja salatnya. Ya, pulangnya jam 11, jam 12 malam udah capek. Kapan sholatnya? Kapan sholatnya? Jadi sudah tertinggal sholatnya. Alhamdulillah kalau sholat wajibnya dilakukan. Bagaimana kalau qiyamul lailnya? Bagaimana kita akan mendapatkan pahala qiyamul lail kalau apa? Kita selalu disibukkan dengan aktivitas-aktivitas dunia kita, melebihi akan haknya Allah Subhanahu Wa Taala yang harus kita tunaikan. Maka ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya, jangan kita abaikan akan hal ini. Ini cuma 1 bulan ini luar biasa, jangan kita lewati. Jangan kita lewati. Maka jangan sampai kita terbius yang namanya dengan hati kita yang namanya dengan hal yang syahwat maupun syubhat. Yang syubhat gimana? Kita beramal tanpa ilmu. Maka ini penting kita untuk belajar, duduk di majelis ilmu, untuk mengkaji ayat-ayat Allah, untuk mengkaji hadis-hadis Nabi SAW. Kita beramal sesuai dengan apa yang Nabi SAW contohkan. Kemudian yang kedua, memberatkan diri untuk melakukan sesuatu yang yang berat untuk dilakukan. Contoh dalam hadis Nabi SAW, satu ketika Aisyah kedatangan seorang wanita, yaitu tamunya. Kemudian wanita ini bertanya kepada Nabi SAW. Ya, Aisyah pun menceritakan tentang kondisi si wanita ini. Dia ini adalah orang yang Masya Allah sholatnya rajin sekali. Saking rajin sholatnya tidak putus. Ya, sholat terus kerjanya. Ya, maka Nabi SAW menegur orang ini. Apa kata Nabi SAW? Alaikum bima tutiqun. Tinggalkanlah, hendaklah engkau melakukan sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan. Wallah ma yamalullahi hatta tamallu. Allah itu tidak akan pernah bosan sampai kalian itu bosan. Artinya bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah nanti. Ya. Artinya apa? Melakukan sesuatu amalan yang amalan tersebut akan membuat kita bosan sebelum melakukan kewajiban yang utama. Ya. Maka kalau disebutkan dalam kitab Tauhid tentang akidah, seorang datang kepada Nabi SAW, kalau nggak keliru waktu itu adalah Ummu Salamah. Mereka ini ingin mengetahui bagaimana ibadah Nabi SAW. Maka Ummu Salamah mengatakan ibadah Nabi itu luar biasa, ya, salatnya, puasanya, dan ibadah yang lain-lainnya luar biasa, tidak ada yang menandinginya. Maka ketiga orang ini menginginkan menyamai Nabi SAW dalam ibadah. Yang satu mengatakan kalau begitu saya akan salat sepanjang malam tanpa istirahat.
Yang satunya bilang, kalau begitu saya akan berpuasa sepanjang hari, ya, tanpa berhenti. Yang satunya, kalau begitu saya tidak akan menikah, wala atazawwajun nisa, katanya. 3 hal orang ini disampaikanlah oleh istri Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan oleh Ibnu Abbas. Saat disampaikan ungkapan mereka, maka wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam memerah, ka'annahu mundzirul jaish, seakan-akan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saat itu akan melepas pasukan menuju medan perang. Artinya Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat tidak suka tentang hal ini. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadisnya, ya, ketahuilah aku ini adalah akhsyakum wa atqakum billah. Orang yang paling takut kepada Allah, orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Usalli wa arqud. Aku salat, aku juga istirahat. Aku salat, aku juga tidur. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ada istilahnya tidur siang. Itu namanya qailulah. Maka dulu orang-orang tua kita, bahkan kita sekarang mengingatkan anak-anak kita, kalau sudah pulang sekolah jangan lupa tidur siang, tidur siang, tidur siang. Tapi terkadang kita itu ya, apa yang disebutkan oleh orang tua kita itu kadang kita tidak dengar. Padahal itu adalah merupakan sunnah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tidur siang. Nabi sallallahu alaihi wasallam di malam harinya juga setelah Isya beliau tidur. Nabi bersabda, Nabi tidak suka namanya orang yang tidur sebelum Isya, dan berbicara atau begadang setelah Isya. Maka Nabi setelah Isya tidur untuk mempersiapkan dirinya bangun di tengah malam, di akhir malam untuk melakukan qiyamul lail atau salat tahajud. Nabi tidur, Nabi juga istirahat. Yang kedua, Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku ini berpuasa, kan? Aku berpuasa dan aku juga berbuka. Ya. Nabi puasa, Nabi berbuka. Maka kadang Nabi SAW melakukan puasa Daud. Satu hari ini berpuasa, besok berbuka. Hari berikut puasa, berikutnya lagi berbuka. Itulah kebiasaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian wa atazawwajun nisa. Aku juga menikah. Kalau kita tidak. Kadang kita memiliki pendapat masing-masing, udah nggak usah nikah lah, karena menikah itu ribet, harus cari nafkah, ngurus istri, ngurus anak, antar anak sekolah, lain sebagainya. Ingat, Nabi SAW menyebutkan Nabi menikah. Maka Nabi adalah manusia yang paling takut kepada Allah, manusia yang paling bertakwa. Beliau sholat, beliau istirahat, beliau berpuasa, beliau berbuka, beliau juga menikah. Maka ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebab seseorang itu berat dalam melakukan amal soleh, karena mereka membebani dirinya untuk melakukan sesuatu yang berat untuk dilakukan. Maka begitu pula ketika kita Ramadan ini, tinggalkanlah sesuatu yang mungkin yang memberatkan kita. Memberatkan artinya apa? Tinggalkanlah sesuatu yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam perintahkan kita untuk meninggalkannya. Lakukanlah amalan-amalan, fokus dengan amalan-amalan yang inti, fokus dengan amalan yang diwajibkan oleh Allah, fokus dengan amalan yang disunnahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tak perlu macam-macam amalan lagi. Sudah ada amalan barometernya yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang ketiga, amalan, seorang itu melakukan suatu amalan yang tidak disyariatkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini harus ditinggalkan. Apapun saja bentuk amalan yang tidak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam syariatkan, tinggalkan. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang datang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam maka ambil, apa yang dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu tinggalkan. Karena syariat yang dibawa oleh Nabi SAW ini sudah sempurna, sudah lengkap. Tak perlu ditambah-tambah lagi, tak perlu dikurangi lagi. Allah menyebutkan dalam surat Al-Maidah, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam dina. Pada hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian nikmatku, dan aku sempurnakan bagi kalian agamaku, dan aku ridho Islam sebagai agama kalian. Sudah sempurna semua. Sudah sempurna semua.
Maka ikhwan yang dirahmati oleh Allah, kemudian yang keempat yang menyebabkan seseorang itu berat untuk melakukan kebaikan, yang keempat adalah membiasakan sebuah amal atau perbuatan yang perbuatan tersebut ya tidak sama sekali ya dipengaruhi oleh cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Nah, inilah yang ada kaitannya dengan pembahasan kita di pagi hari ini. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah dalam kita beramal harus berdasarkan rukun setidaknya 3. Yang pertama adalah rukun kita beramal itu beribadah itu adalah ada didasari dengan rasa cinta, al-hub. Yang kedua itu adalah ar-raja, berharap kepada Allah ya. Yang ketiga itu adalah al-khauf, ar-raja wal al-hub wal raja wal khauf. Baik. Cinta ya, ini adalah sangat kita butuhkan untuk ya kita menikmati akan ibadah kita. Jadi ketika kita telah melakukan ibadah itu dengan rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tak ada satupun yang bisa menghalangi kita untuk melakukan kebaikan. Kalau orang sudah senang tentang sesuatu, Masya Allah. Contohnya kalau bapak-bapak saja, senang main bola, senang main futsal, meskipun ibu-ibunya cerewet saja, jangan main bola, jangan ini. Kalau dia senang, tidak bisa dilarang, Pak. Tidak bisa. Meskipun ibu itu beratus-ratus kali ngomong, kalau bapaknya senang olahraga, senang main bola, pasti dia akan melakukannya. Ya. Ah, ini karena berdasarkan cinta, dia suka, dia senang. Maka begitu pula ketika kita ya cinta kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga tumbuh kepada kita, senang kita sholat, ya, senang kita baca Quran, senang kita melakukan kebaikan. Masya Allah. Nah, maka ketika kebaikan-kebaikan tersebut suatu saat kita mungkin terlewati. Biasanya kita sholat berjamaah, qadarullah satu saat kita tertidur sehingga kita tidak bisa melakukan sholat dengan berjamaah, itu pasti ada satu yang kurang. Karena itu sebuah kebiasaan yang kita lakukan yang memang didasari dengan kecintaan. Sama dengan kita baca Quran. Ya. Jadi baca Quran ini butuh yang namanya dipaksa dan dibiasakan. Kalau nggak kayak begitu ya itu sudah. Dominan yang dibaca apa? Bukan Al-Quran. Tapi apa? Status WhatsApp-nya. Ya. Lihat Instagram-nya. Lihat Twitter-nya. Lihat YouTube-nya. Lihat Facebook-nya. Ah, itulah yang dilihat. Bukan Quran. Ah, bukan Quran. Kalau lagi buka Quran luar biasa. Baru baca satu halaman sudah ngantuk. Sudah nguap kemana-mana. Sudah nguap kemana-mana. Tapi kalau lihat status, Masya Allah. Sampai sore juga oke. Lihat YouTube. Tak kenal waktu. Hampir-hampir apa. Dipanggil saja itu kita tidak dengar. Nah ini ingat penyakit anak-anak sekarang. Anak-anak itu tuli itu gara-gara HP. Anak-anak itu bolot maksudnya. Tuli itu gara-gara HP. Saking senang main HP, main game, gak main apa, lihat ini dan sebagainya. Dipanggil sama orang tua, tak dengar-dengar itu. Ya, tak dengar. Nah, ini sudah azan. Nggak dengar-dengar itu. La ilaha illallah. Ya. Dan ini penyakit ini. Ini penyakit. Maka bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tumbuhkan rasa cinta kita dalam beramal. Karena ini adalah bagian daripada rukun seseorang dalam beribadah. Dalam hadis Nabi SAW, ketika seorang menginginkan mendapatkan rasa cinta dalam beramal, maka lakukanlah 3 hal. Ayyakunallahu wa rasulahu habbu mimma siwahuma. Mereka menjadikan Allah dan Rasulnya lebih mereka cintai daripada yang lainnya. Luar biasa. Kalau dijadikan Allah dan kalau Allah dan Rasulnya dijadikan lebih dicintai dari yang lainnya, Masya Allah, luar biasa. Segala sesuatu itu lewat. Segala sesuatu lewat. Ya. Azan berkumandang saat kita asik menghitung uang dagangan kita, tinggalkan, langsung sholat. Masya Allah. Ini saking nikmatnya itu ketika kita berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu yang dirahmati oleh
Allah Subhanahu wa taala, maka ini adalah merupakan sebuah yang harus kita perhatikan, ya, beberapa hal yang harus kita perhatikan agar kita terhindar dari malas dalam beribadah. Maka berkaitan dengan bagaimana cara kita meningkatkan rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ulama banyak menulis karya tentang hal ini. Ada beberapa hal yang kita sampaikan, kiat-kiat atau cara-cara untuk meningkatkan atau langkah-langkah bagaimana kita meningkatkan rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah ittiba'u hadiyun Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Mengikuti akan petunjuk dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini langkah pertama. Bagaimana akan menumbuhkan rasa cinta kita kepada Allah. Bagaimana kita menjadikan, ya, Allah Subhanahu wa taala adalah yang paling kita utamakan dalam hidup kita. Bagaimana kita menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam prioritas utama dalam kita beramal. Yang pertama adalah mengikuti petunjuk dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikhwan fillah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka seorang ulama Abdullah ibnu Mubarak mengatakan, "Lau kana hubbuka shadiqan la ata'tahu." Kalau seandainya cinta kalian itu betul-betul atau benar, ya, maka engkau akan mentaati Allah Subhanahu wa taala seutuhnya. Kalau seandainya kalian cinta kalian itu betul sekali, benar sekali, maka engkau akan mentaati Allah Subhanahu wa taala. Fa innal muhibba liman muti. Karena cinta itu akan diberikan kepada siapa saja yang ditaati. Maka inilah yang dipraktekkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Inilah yang dilakukan oleh para salafus saleh, para ulama, yang mana ia mencintai Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam isyaratkan kepada mereka. Ikutilah petunjuk dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah Subhanahu wa taala disebutkan dalam surat Al-Imran ayat 31, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah." Katakanlah, jikalau kalian betul-betul mencintai Allah, maka ikutilah aku atau ikutilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka engkau akan dicintai oleh Allah. Allah pun akan mengampuni dosa-dosa dan kesalahan. Masya Allah. Ini rahasianya. Ya. Jadi ikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikuti apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam isyaratkan. Qaulan wa fi'lan wa takriran wa sifatan. Baik itu ucapan Nabi, perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan yang lainnya. Ikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam cara beribadah. Ikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam cara bermuamalah. Ikutilah akidah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikutilah apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam contohkan, isyaratkan dalam kehidupan. Contoh kecil saja. Ikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam cara makan. Cara makan. Disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Ibnu Abbas, Nabi menyebutkan ketika makan jangan lupa samillah, membaca basmalah. Jangan ini karena berbuka puasa saking laparnya dahsyat sekali langsung saja ketika ini makan saja tanpa berbismillah. Ucapkanlah basmalah. Ini sunnah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ya, bismillah. Ketika awal kita makan baca basmalah, kemudian setelah itu kita sandingkan dengan doa, apalagi berbuka bersama, berbuka puasa. Dhahaba dhamahu wa batalil uruku wa batallatil uruku wa sabatal ajru insyaallah. Itu doa kita. Makan. Kemudian makan dengan makanan yang sunnah. Ketika kita berbuka, karena ini ada asar dalam hadis Nabi SAW. Nabi ketika berbuka, maka beliau berbuka dengan kurma muda, rutobatin. Illam takur rutobat, kalau tidak ada kurma muda, maka beliau berbuka dengan tamar, dengan kurma kering. Kalau tidak dengan kurma kering, tidak setidaknya dengan air putih.
Ya. Walhamdulillah hal itu bisa kita lakukan karena itu makanan sunnah. Kalau makanan wajibnya apa? Gorengan, lontong, risol, ya kan? Itu andalan semua. Hampir semua masjid menyediakan insya Allah itu ya. Baik. Bapak ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian samillah. Ya. Kul biyaminik, makan pakai tangan kanan. Kita ini saking sedapnya makan itu, ya, makan pakai tangan kiri kanan. Ya. Satunya sendok, satunya garpu. Luar biasa menikmati makanan itu ya. Kiri kanan lupa. Nabi menganjurkan kita makan pakai tangan kanan. Ya, sampai ada yang keren-kerenan makan pakai sumpit segala gitu ya. Ya, pakai sumpit nggak naik-naik makanannya kan. Luar biasa. Ya, maka sunnah dari Nabi SAW makan pakai tangan kanan. Ya. Ada keutamaan, ada fadilah di dalamnya. Karena syariat dari Nabi SAW pasti akan membawa manfaat bagi kita. Baik dari kehidupan kita, kesehatan kita, dan lain sebagainya. Ya. Kemudian, waqul mimma yalik. Ini sunnah Nabi dari makan saja. Ya. Makan apa ada yang di depan kita. Kadang kita ini ada makan satu jenis, ya. Makan satu jenis, ada rendang kah, ada ini kah, ada itu kah, ada itu, semuanya satu jenis semua di hadapan kita. Tapi apa? Kadang tangan kita ini pengen mengambil yang di depan teman kita ketimbang depan kita sendiri. Padahal sama jenis. Di depan kita ada rendang, pengen ngambil rendang di depan teman orang ini, namanya tamak bin bakhil namanya. Ya. Jadi makan saja yang ada di depan kita, kecuali yang berbeda jenisnya tak masalah. Ya. Ini sunnah dari Nabi SAW. Maka itulah dikatakan sini, ikutilah petunjuk dari Nabi SAW. Dari makan saja ini banyak yang kita keliru. Dari makan, belum dari berpakaiannya, belum dari bergaulnya, belum dari yang lainnya. Ya. Maka kalau kita ingin menimbulkan rasa cinta kita kepada Allah, ikutilah sunnah Nabi. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang datang dari Nabi, maka ikutilah, ambil dia. Apa yang dilarang oleh Nabi SAW, tinggalkan, jauhi. Karena siapa saja yang taat kepada Nabi SAW, maka sungguh ia telah taat kepada Allah. Siapa yang mencintai Nabi SAW, maka sungguh ia telah mencintai Allah Subhanahu wa taala. Ikutilah aku, maka kalian akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa-dosamu juga akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan fillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ya kita butuh yang namanya bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala dengan doa kita, agar kita tetap di atas rel akan petunjuk Nabi. Maka kita berdoa kepada Allah. Kayaknya ada doa yang masyhur biasa ya, khotib yang baca ya. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jitinabah. Ya, wahai Allah, tunjukkanlah kepada kami kebenaran dan berikanlah kami rizki, kemampuan untuk mengikuti kebenaran. Yaitu petunjuk dari Nabi SAW tadi. Dan perlihatkanlah kami kebatilan dan berikanlah kemampuan kepada kami untuk meninggalkan namanya kebatilan. Ini doa yang terus kita lafazkan, yang kita doakan, ya. Karena kita ini butuh bimbingan dari Allah dan kita ini lemah semuanya. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Allah menciptakan manusia itu dalam keadaan lemah. Maka butuh kita bimbingan dari Allah dan Rasulnya, agar kita tetap dalam petunjuk Allah dan Rasulnya, agar kita tetap dalam kecintaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ikhwan yang dirahmati oleh Allah, di bulan Ramadan ini, agar terus ya kecintaan kita itu meningkat, maka lakukanlah amalan sunnah tadi. Di antaranya ketika puasa apa? Ya. Ketika puasa, takjilul iftar. Ya. Takjilul fitri, menyegerakan berbuka. Tapi insya Allah kalau untuk berbuka disegerakan ini ya. Ada yang mengakhiri berbuka enggak? Ya enggak ada ya. Insya Allah semua disegerakan berbukanya. Karena dalam hadis Nabi SAW sebutkan la yazalun nas bi khairin ma'ajjalul fitri. Sesungguhnya manusia itu tetap dalam kebaikan ya selama dia selalu selalu mempercepat akan
berbuka. Segeralah berbuka. Kemudian setelah itu, ya, usahakanlah untuk melakukan amalan yang lain. Berbagi untuk makanan berbuka. Ini sunnah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Keutamanya apa? Alhamdulillah, ibu bapak semua sebagai panitia Ramadan menyediakan akan hal ini, dan ibu-ibu bapak semua mendapatkan pahala. Ya, biasanya ibu-ibu menyediakan iftar bapaknya untuk mempersiapkan orang-orang yang berbuka puasa. Pahalanya sama. Hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan man fattara shaiman. Barang siapa yang, ya, memberikan makan bagi orang yang berbuka, kana lahul ajr. Dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang berpuasa, tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa tersebut. Artinya apa? Menyediakan makanan untuk berbuka, ini adalah merupakan sunnah Nabi SAW. Cara kita bagaimana mengikuti jejak Nabi SAW. Ya. Maka bapak mendapatkan 2 pahala. 1 pahala menyediakan berbuka, 2 pahala bapak dan ibu sendiri berpuasa. Masya Allah. Ya, ini adalah anjuran dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka bapak ibu-ibu, ya, yang dirahmati oleh Allah, maka dekatkanlah diri kepada Allah, ya, dengan berbagai macam hal, dengan berbagai macam ibadah, dengan berbagai macam ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, terutama dengan amalan-amalan yang wajib. Ya. Jangan lupa amalan sunnah, jangan lupa, ya, amalan wajib dilakukan kemudian diikuti dengan amalan sunnah. Jangan terbalik, amalan sunnah dilakukan, amal wajib ditinggalkan. Sholat taraweh, ikut sholat taraweh, tapi sholat isya-nya terlambat. Ya. Jangan sampai seperti itu. Sholat taraweh, kalau terlambat sholat taraweh karena, waduh, sesuatu yang kurang, tapi dia tidak pedulikan sholat 5 waktunya. Jangan sampai hal ini terjadi. Begitu pula dia qiyamul lail, ya, setiap malam, tapi apa? Sholat subuhnya kebablasan. Jangan lupa, ya, jangan lupa, dan jangan sampai hal ini terjadi. Ya, lakukanlah amal wajib semaksimal mungkin dan ikuti amal wajib itu dengan amalan sunnah. Ya, bapak ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang kedua, ya, yang mengakibatkan atau langkah-langkah yang kedua menjadikan kita, ya, meningkat kecintaan kita kepada Allah di bulan Ramadan ini, yang kedua adalah mahabbatu kalamullah wastighalu bittilawah wat tadabbur. Ya. Kita, ya, menanamkan rasa cinta kepada Allah, ya, kepada kalamullah. Menanamkan rasa cinta kepada kalamullah. Apa kalamullah di sini? Al-Quran. Kita sibukkan diri kita untuk membaca Quran, mentadaburi Al-Quran, mendalami Al-Quran. Nah, sekarang ini upaya kita ini. Ini upaya kita hadir di majelis ilmu untuk, ya, mengkaji ayat Allah dan mengamalkan Quran. Ya. Tumbuhkan rasa cinta kita ini, cinta pada Quran. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, di hari kiamat kelak, ya, di hari kiamat kelak, Rasulullah SAW menyebutkan, as-saumu wal Qur'anu yushfa'ani. Puasa yang saat ini kita lakukan, kemudian Quran yang kita baca, keduanya di hari kiamat akan memberikan syafaat kepada kita. Dengan izin Allah, Allah akan memberikan keduanya ini hak prerogatif untuk memberikan syafaat bagi siapa saja yang biasa berpuasa dan bersahabat dengan Quran. Ya, yuqalus siyamu, puasa berkata di hari kiamat dengan izin Allah. Puasa itu ngomong di hadapan Allah. Ya. Ya Rabb, wahai Tuhan, ya. Mana'tuhu minat ta'ami wasyahwah. Dulu di dunia akulah yang menyebabkan mereka atau melarang mereka, mencegah mereka untuk, ya, menahan diri dari makanan maupun dari syahwat. Jadi mereka ini hamba-hambamu, wahai Allah, yang taat kepadamu. Yang mana mereka rela menahan makannya, minumnya, hausnya, dahaganya, dan menahan hawa nafsunya demi untuk melakukan puasa. Maka pada hari ini, wahai Allah, dengan izinmu aku akan memberikan mereka syafaat pertolongan. Bayangkan, ya.
Kemudian waqala al-Quran, Quran pun berkata, wahai ya Allah, mana'tuhu minan naumi fil laili. Wahai ya Allah, aku yang mencegah hambamu ini dulu sedikit tidur di malam hari. Melainkan mereka ini terus membaca Quran, tilawah Al-Quran terus. Ya kaji Al-Quran, baca artinya, baca maknanya, dalami tafsirnya, tadaburi Al-Quran, ya amalkan Quran. Masya Allah, di hari kiamat mereka akan diberikan syafaat oleh Al-Quran. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lain apa? Iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Karena sesungguhnya Quran ini kelak di hari kiamat akan datang kepada siapa yang bersahabat dengannya. Ya. Kalau sekarang kita ya bersahabat dengan Al-Quran di bulan Ramadan saja. Ya. Kebanyakan di antara kita bersahabat dengan Al-Quran di bulan Ramadan. Jadi dari awal Ramadan sampai terakhir Ramadan, Masya Allah baca Quran. Sampai ada selesai Quran 5 juz, 3 juz, 2 juz, minimal 1 juz. Ketika sampai akhir Ramadan, udah Qurannya ditutup, Shadaqallahul Azim, selamat berjumpa di Ramadan berikutnya. Ada nggak seperti itu Bapak Ibu? Hah? Insya Allah nggak ada di Majlis Ta'lim. Ya. Insya Allah. Ya. Jadi Quran itu bukan hanya berlaku di bulan Ramadan. Jadi Quran itu berlaku di luar Ramadan. Justru dengan di bulan Ramadan ini untuk mentarbiyah, mendidik kita agar kebiasaan baik kita membaca Quran di bulan Ramadan itu berpengaruh di 11 bulan berikutnya. Jadi Quran kita di Ramadan sama dengan di luar Ramadan. Tuhan kita juga, Rabb kita juga sama, ya, dengan Rabb dan Tuhan di luar Ramadan sama. Kita menyembah kepada Allah. Salat juga kita sama. Namun di bulan Ramadan Allah memberikan keutamaan. Maka jangan ya, lantas ketika Ramadan ini pergi meninggalkan kita, udah kebaikan yang biasa kita tanam, yang kita lakukan di bulan Ramadan tertinggal begitu saja. Ya, maka Allah sebutkan dalam Al-Quran, wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin angkatha. Janganlah kalian menjadi seperti wanita tukang pemintal benang, tenung benang. Dia membuat, kalau kita bahasa buat kain songket, apa bahasanya itu ya. Jadi ada keterampilan ibu-ibu di daerah itu ya, membuat kain dari benang disusun rapi, Masya Allah berminggu-minggu, makanya harganya mahal. Maka Allah menyebutkan jangan seperti ibu-ibu pembuat benang. Namun apa? Setelah jadi kain yang dibuat dari benang tersebut, kainnya digunting, kainnya dirusak. Maksudnya apa? Jangan sampai ibadah Ramadan kita saat ini yang betul-betul kita fokuskan untuk ibadah. Mulai dari malamnya kita sholatnya, paginya kita puasanya, kemudian di sela-sela waktu kita membaca Al-Quran, kemudian setelah itu kita berinfak dengan harta terbaik kita, bersedekah dengan apa yang kita miliki. Namun setelah keluar Ramadan, kebaikan-kebaikan tersebut tidak kita lakukan kembali. Ini rugi. Ini rugi. Sama seperti wanita pemintal benang. Setelah kainnya jadi, bahannya sudah terjahit dengan rapi, sudah bagus semuanya, sudah jadi kemudian mereka rusak dengan cara mengguntingnya. Maka Rasulullah SAW sama juga menyebutkan, ya, dalam hadis Nabi SAW menyebutkan, la takunu mithlu fulanin, janganlah engkau seperti si fulan, ya, yaqumul lail thumma tarakahu. Mereka itu berusaha melakukan sholat malam, tapi hanya sekali, setelah itu mereka tinggalkan. Ini tercela. Ini adalah sesuatu yang tidak baik. Maka tanamkan rasa kecintaan kita terhadap Quran. Kita sibukkan kita itu untuk membaca Quran. Jangan sibukkan diri kita untuk baca HP lagi. Ya. Karena semua bentuk dunia tadi akan memberatkan mizan amal kita. Yang akan meringankan, yang akan menolong kita, yang akan bantu kita. Di antaranya apa? Quran yang kita baca. Kalau di dunia kita minta pertolongan, banyak yang nolong kita. Ada suami, ada istri, ada anak, ada saudara, ada bapak, ada ibu, ada mertua, ada tetangga. Banyak. Di akhirat kelak siapa yang akan bantu kita? Siapa akan menolong kita? Allah sebutkan dalam Al-Quran surat Abasa ayat 30. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi
Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni. Pada hari itu, ya, akan lari segala, ya, pada hari itu akan berlari saudara-saudara kita dari kita. Jadi kita punya saudara, saudara kandung, saudara seibu, saudara sahabat bapak, semua akan lari. Wa ummihi wa abi, begitulah bapak, ibu semuanya sudah berpisah dengan anak-anaknya. Wa sahibati wa bani, yang punya istri akan lari istri darinya. Yang punya suami akan lari suami darinya. Anak-anaknya pun akan berpisah dengannya. Semuanya akan bercerai-berai. Semuanya akan terpisah, berlari mencari pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni. Pada hari itu manusia, kita semua sibuk untuk mengurus urusan pribadi kita. Apakah Allah akan menempatkan kita ke dalam surga, ataukah Allah akan melempar, ya, ke dalam api neraka? Maka ikhwan yang dirahmati oleh Allah, saat ini kita butuh yang namanya amal saleh, butuh kebaikan. Di antaranya apa? Bersahabatlah dengan Quran, bersahabatlah dengan kalamullah. Tanamkan rasa cinta kita terhadap kalamullah, sehingga kita tidak bisa jauh dengan membaca Quran. Kita tidak bisa jauh dengan Al-Quran. Kemanapun kita pergi, kita bawa Quran. Kita pergi jalan-jalan, bawa Quran. Ke masjid, ada Quran. Ya. Kemudian kita mungkin di atas pesawat, Quran yang kita pegang. Namun kalau masa sekarang itu adalah yang di saku, yang di tasnya itu adalah HP semua. Bisa ngeles lagi. Dalam HP ada Qurannya, Ustaz. Hebat juga ngelesnya. Kan di dalam HP juga ada Qurannya, Ustaz, katanya. Masya Allah. Ya. Bapak ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, ya, setelah mengikuti akan petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian menimbulkan yang kedua rasa cinta kita terhadap Al-Quran, ya, dan membaca dan tadabbur terhadap Al-Quran. Yang ketiga yang akan meningkatkan rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala, at-taladzuz bi munajatillah, ya. At-taladzuz itu adalah menikmati saat kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Menikmati saat kita bermunajat kepada Allah, saat kita memohon, saat kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada enggak di antara kita ini ketika beristighfar, berdoa minta ampun kepada Allah, meneteskan air mata? Adakah di antara kita ketika kita saat merasa sempit, saat masa sulit, langsung kita kembalikan urusan kita kepada Allah? Adakah di antara kita ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kita nikmat berupa dunia ini, kemudian kita ucapkan rasa syukur kepada Allah dengan kita mendekatkan diri kepada Allah? Maka salah satu yang disebutkan para ulama, cara seseorang meningkatkan akan kecintaannya kepada Rabbnya, dia menikmati yang namanya, ya, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di waktu-waktu akhir malam mereka gunakan untuk berdoa kepada Allah dan beristighfar kepada Allah, bermunajat kepada Allah. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja yang sudah Allah Subhanahu wa taala rekomendasikan, yang sudah berikan kepastian oleh Allah Subhanahu wa taala, ia adalah orang maksum dari dosa. Kemudian akan dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala, itu selalu berdoa dan beristighfar kepada Allah. Istighfarnya Nabi itu tak kurang dari 100 kali dalam sehari. Dan Nabi selalu berdoa di setiap waktunya. Pertanyaannya, kita ini yang belum ada jaminan 100% Allah langsung masukkan kita dalam surga, berapa kali kita memohon ampun kepada Allah? Ya, ibu-ibu, berapa kali kita beristighfar? Setelah sholat, 3 kali setelah sholat. Kali 5 kali. Berarti cuma 15 kali. Ya, sedikit kali, ya. Namun istighfar dilanjut terus, ya. Dilakukan astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ibu-ibu sedang masak, ucapkan astagfirullah. Apalagi ketika ujung-ujung ketika ujung malam, ya, ketika sahur. Dianjurkan di situ
adalah wal mustaghfirina bil ashar. Ya, dalam surat Al-Imran, dalam surat Adz-Dzariyat juz yang ke-26, wabil asharihum yastaghfirun. Tanda orang beriman, mereka selalu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala di akhir malam. Ya. Kapan akhir malam? Itulah yang disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Yanzilullahu rabbuna tabaraka wa taala ila sama'id dunya. Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia hina yabqa thuluthul akhir. Ketika tersisa sepertiga malam terakhir. Ya. Jadi sepertiga malam itulah di waktu sahur. Maka waktu ini baik sekali untuk kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita nikmati masa-masa ini. Ibu-ibu ketika masak berdoa kepada Allah, beristighfar kepada Allah. Bapak-bapaknya sembari untuk menunggu ibu-ibu hidangan atau menyiapkan hidangannya, beristighfar, berdoa kepada Allah. Ini waktu yang terbaik. Ya. Sebelum kita makan sahur berdoa, setelah kita makan sahur berdoa, menjelang azan fajar kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini waktu yang paling baik. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam hadis ini, yaqulullah azza wa jalla, may yad'uni astajib lahu. Barang siapa yang berdoa kepada aku saat itu, maka aku akan mengijabah doanya. Kira-kira ibu kalau mau doa apa kira-kira? Hah? Ibu-ibu kira-kira kalau saat ini Allah merintahkan tuh doa, kira-kira doa apa? Doa apa saja. Kebaikan dunia, kebaikan akhirat, dijauhkan dari azab Allah, dilapangkan rezeki, dikaruniakan anak yang soleh, soleha, suami yang soleh, istri yang soleha, keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, ya, berikan lapang rezeki, macam-macam, diangkat penyakitnya, dibayar hutangnya, semuanya didoa kepada Allah Subhanahu. Termasuk kita minta petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Saat ini, maka Allah menyebutkan ketika mereka berdoa maka aku akan kabulkan. Ya. Kemudian yang kedua, Allah menyebutkan, ya, apabila hamba-hambaku minta kepadaku, maka aku akan berikan. Yas'alani fa'ataituhu. Kalau mereka meminta kepadaku, maka aku akan berikan. Kemudian yang ketiga, wa iyastaghfiruli, kalau mereka meminta ampun kepadaku, aghfir lahum, maka kami akan mengampuni mereka. Masya Allah. Ya. Kama qala sallallahu alaihi wasallam. Jadi tiga hal, ya. Kalau kita berdoa kepada Allah, Allah akan menerima doa kita. Kalau kita meminta, Allah akan berikan permintaan kita. Yang ketiga, ketika kita minta ampunan kepada Allah, Allah pun akan mengampuni. Kapan ini? Ketika Allah Subhanahu wa taala turun di sepertiga malam ke langit dunia, Allah menganjurkan kita untuk banyak berdoa. Dan di waktu-waktu ini kita nikmati. Sama seperti doa kita sebelum kita berbuka. Ya, perbanyaklah doa. Baik doa secara khusus maupun secara umum. Hajat doa kita mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama kebaikan di dunia, di akhirat, dan Allah jauhkan kita dari adab api neraka. Ikhwanu fiddin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir, ya, langkah-langkah untuk menumbuhkan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sebenarnya banyak, tapi yang saat ini cuma 4 saja yang kami sampaikan insyaallah. Yang keempat adalah merasa diri itu rugi ketika terlewatnya, ya, ketaatan atau kita tidak melakukan sebuah amal ibadah. Ada sebuah penyesalan dalam diri kita. Masalan, ya, kita terlewati untuk melakukan sholat berjamaah. Ini aras, ya Allah, penyesal saya, rugi saya ini. Ya, rugi, ya, telah terlewati kebaikan-kebaikan tersebut. Ya. Rugi kita kalau tidak selesai baca Quran. Rugi kalau kita tidak tilawah setiap hari. Rugi kita kalau tidak bersedekah setiap hari. Kerugiannya banyak. Ingat dalam hadis Nabi untuk orang yang bersedekah. Dalam hadis Nabi SAW, setiap kita ini diutus 2 malaikat setiap paginya. Maka malaikat yang satunya, ya, ketika kita bersedekah, maka ia mendoakan, Allahumma ati munfiqan salafan. Wahai Allah, berikanlah orang yang berinfak ini adalah ganti harta yang lebih baik.
Nah, ketika kita bakhil, kita pelit, medit ya, apa? Nah, itulah kikir, tidak mau memberi, tidak mau berbagi. Malaikat itu berdoa, wahai Allah, Allahumma ati ya mumsikan talafan. Wahai Allah, berikan orang yang pelit tadi ya kerugian. Jadi kalau kita tidak bersedekah satu hari saja, harusnya kita ya Allah merasa lupa saya bersedekah ya Allah. Ya, pagi ini lupa bersedekah, hari ini lupa bersedekah. Menyesal. Sehingga apa? Ia bertekad untuk tidak mengulangi apa? Ya, untuk tidak mengulangi atau untuk mengingat-ingat terus melakukan kebaikan di setiap waktunya. Sama juga ya Allah, hari ini seharusnya 1 juz, ya baru 2 lembar. Ya Allah, berikan kemudahan untuk menyelesaikan 1 juz target 1 hari. Ya, itu merasa menyesal. Ya, untuk tidak baca ketika tidak membaca Al-Quran. Sahabat Nabi SAW, sebagaimana ada sahabat yang kisah yang masyhur, yaitu Hatim bin Asam. Ya, Hatim al-Asam, dia pernah terlewat salat berjamaah salat asar. Salat asar. Maka sahabat ini adalah menangis sepanjang hari karena dia menyesal sekali. Jadi pahala untuk melakukan salat asar itu terlewat. Karena ada dalam hadis Nabi SAW, barang siapa yang ya menjaga salat bardaini, ya, salat bardaini itu adalah 2 musim pergantian waktu dingin, ya, salat asar dan salat subuh, maka kelak di hari kiamat Allah Subhanahu wa taala akan membebaskan dia dari azab api neraka atau akan dimasukkan dalam surga. Jadi melihat ini sahabat menyesal sekali sampai menangis sekali, minta ampun kepada Allah Subhanahu. Begitu pula ada sebuah sahabat Ibnu Umar. Ibnu Umar pernah dia ketinggalan ya, tidak sholat Isya. Maka untuk mengganti tidak mengikuti sholat jamaah sholat Isya, maka penyesalan dia itu apa? Dia lakukan. Dia melakukan sholat qiyamul lail sepanjang malam tanpa tidur. Dari setelah ia melakukan sholat Isya sampai menjelang akan subuh. Ini luar biasa. Kemudian yang ketiga, ya, Umar bin Khattab, pernah beliau radhiyallahu an terlewat itu melakukan sholat asar pula. Maka untuk mengganti telat asar sholatnya tersebut, beliau bersedekah dengan 100 dirham, 100.000 dirham, masya Allah. Ya, beliau ingin menebus kesalahannya. Beliau itu menyesal. Nah, maka dengan penyesalan tersebut, hal inilah yang akan memotivasi dan membangkitkan kita untuk terus beramal dan beribadah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekiranya mungkin cukup ini saja yang kami sampaikan. Ada 4 hal yang harus kita lakukan untuk meningkatkan ya rasa cinta kita kepada Allah, wabil khusus di bulan Ramadan. Yang pertama, mengikuti petunjuk dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, menanamkan rasa cinta kita kepada Allah untuk membaca, mentadaburi, memahami dan mengamalkan Al-Qur'an. Kemudian yang ketiga, ya, at-taladzuz ya bimunajatillah. Kita menikmati ya saat berdoa dan memunajat dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat adalah kita merasa rugi, merasa menyesal ketika kita dilewatkan dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita hidayah dan taufiknya. Allah memberikan kita kesabaran dan keistiqomahan untuk menjalankan segala perintah-perintah yang dituangkan oleh Allah dan Rasulnya dalam Al-Quran dan As-Sunnahnya. Semoga Allah pertemukan kita di dunia ini dalam ketaatan. Allah wafatkan kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Allah kumpulkan kita kelak di akhirat, di surga Firdausnya, bersama keluarga kita, bersama kaum muslimin dan Rasulullah SAW. Ini saja yang dapat sampaikan pada kesempatan ini. Subhanaka Allahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya. Oh iya. Jazakallahu khairan berikan kita persiapan pada siang ini
Semoga itu banyak sekali info yang bisa kita lakukan di Ramadan ini dan setelah karena jam sudah menunjukkan pukul 11.20 ya. Ini kita doa nanti ada itu ya ibu ya. Baik Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita tundukkan pandangan kita, tundukkan hati kita, kita tadahkan tangan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga segala hajat yang kita inginkan senantiasa diberikan dan dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka antas sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadhiyal hajat. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shighara. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma ahyana bil iman wa amitna bil iman wa akhrijna minad dunya mal iman wajma'na fi jannatikal firdaus mal anbiya was siddiqin wasyuhada was salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Allahumma la tada' lana fi maqamina hadza dhanban illa ghafartah wa la hamman illa فرجته ولا مريضا إلا شفيته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا إلا أعطيته ولا ضالا إلا هديته يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. Allahumma inna zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana ighfir lana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ja'al auladana wa talamidana min ahlil khair wa min ahlil ilmi wa min ahlil taqwa wa min ahlil ilmi wa min ahlil Qur'an wa min ahlil jannah ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ibu dan bapak sekalian, doa hadiahnya ini bagaimana? Ini ada pertanyaan. Banyak yang pertanyaan ini. Iya, apa tema kajian pada hari ini? Iya, ya, silakan asli itu. Yang mana ini? Yang mana aja? Apa? Oh langsung. Ya, benar ya. Itu yang meningkatkan kecintaan pada Allah dan Ramadan. Yang kedua, Ramadan keberapa ini Bu? Keberapa? Ya. Ya. Nah, itu dari bagian dia, bagian saya. Apa surah ke-13 dan artinya? Ayo, yang sekarang. Ibu tuh ini.
Bu siapa? Bu siapa? Ibu, jawab nggak? Ibu aja. Hah? Kalau tahu, buat tunjuk tangan. Ibu apa? Surat Ali Imran 31. Surat ke berapa? Surat ke-13 itu surat berapa? Tunjuk tangan dulu, Bu. Arot ada surat Arot. Arot. Iya. Iya. Arot kan? Arot. Artinya apa, Bu? Enggak. Oh, ini. Guru apa? Guru. Oke. Ya benar ya. Oke ya, pertanyaan ketiga nih. Gercep ini. Nah, sekarang ini ada satu surat nih, Bu. Sunahnya baca sebelum tidur nih. Surat Al-Mulk. Coba ya. Nah itu ini nama surat ini. Itu surat keberapa dan ada berapa ayat? Nah, ini. Alhamdulillah. Benar ya. Surat keberapa? 67. Ya Al-Mulk ya. Ada 30 ayat. Oke, selanjutnya nih. Ini apa ya namanya? Tantangan ya kalau ini. Tantangan. Melafalkan surat Al-Fatihah dengan baik dan benar. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Kita tanya Ustaz dan Ustaz. Ya kalau ya, tapi sebab itu menjadi imam di situ. Ya Allah, bagus sudah mantap ya. Oke, sekarang yang tunjuk tangan dulu ya. Coba, ya ada pertanyaan nih. Ya tunjuk tangan dulu, baru saya kasih pertanyaan. Nah, ini pun. Iya, ya. Gampang nih Bu, makanya saya tangan dulu. Ya. Iya. Rugi kalau siapa nama Ustaz yang mengisi materi hari ini? Bingung kan? Kalau kasih kesempatan mendengarkan. Ustaz Firmawan dengan lain. Masya Allah. Kalau ketemu di tengah jalan, mereka Ustaz kita ya. Ya, benar ya. Nah ini gampang lagi. Ini saya mau tangan. Ayo. Nah ini. Ya pokoknya dulu saya kasih. Kira-kira aja ya. Ini gampang nih Bu. Siapa nama Ibunda Nabi Muhammad? Gampang kan? Gak tahu mah ini lah. Besoknya ada tuh. Benar kan Bu? Masya Allah. Aminah ibu masih banyak ini tanya.